Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elohim yang benar dan hidup sampai sekarang ini dan yang akan datang. Amin. Nah, firman Tuhan ini saya menyampaikan kepada saudara semua, khususnya saudara seiman, untuk memberikan satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27 saudara, sunat sebagai perjanjian Elohim dan Abraham. Ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau." Elohim menyatakan dirinya kepada Abraham dan dia atau Elohim ingin mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan dalam pasal ini dikatakan bahwa Tuhan ingin mengadakan perjanjian dengan Abraham dengan perjanjian kekal saudara. Ayat 10, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal." Ya, perhatikan saudara. Jadi setiap orang yang lahir di rumah Abraham ya, harus disunat sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa di dalam dagingmu. Jadi Tuhan itu sering menggunakan kata daging saudara kalau berbicara tentang tubuh jasmani ini. Elohim berkata bahwa dalam dagingmu akan kuadakan perjanjian kekal. Tetapi bukan sunat itu menjadi perjanjian kekal, bukan. Tetapi dalam daging Abraham. Ya. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian dinyatakan dalam keturunan Abraham. Lalu saudara, dari garis keturunan manakah Abraham yang mendapatkan janji? Itu di dalam ayat yang ke-15. Selanjutnya Elohim berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abram dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Elohim, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Elohim berfirman, "Tidak, melainkan istrimu lah Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak." Nah, tentang janji yang akan mendapatkan garis keturunan yang akan dinyatakan perjanjian kekal, yaitu Ishak, saudara. Dari anak, dari rahim Sarai yang Tuhan mengubah namanya menjadi Sarah. Abraham berkata, sekiranya Ismail saja. Tetapi Tuhan berkata tidak. Tuhan berkata tidak, karena aku akan memberkatimu dengan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Ishak. Jadi saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan bahwa yang mewarisi janji kekal itu adalah dari Abraham, kemudian Ishak, dan Ishak melahirkan 12 suku Israel. Sekalipun di dalam pasal ini dikatakan bahwa Ismail pun akan menjadi bangsa yang besar karena dia Abraham meminta berkat
untuk anaknya Ismail. Ismail adalah anak yang lahir dari rahim Hagar, saudara. Dan setelah Elohim memberikan janji itu kepada Abraham. Jadi Abraham ini bisa dikatakan antara yakin dan tidak yakin, saudara. Ketika disuruh Elohim untuk menyunat semua orang yang lahir di rumahnya, bahkan dia sendiri, dia melakukan, percaya. Tetapi tentang janji untuk keturunannya, sedikit ragu-ragu. Masakan ia yang berumur 100 tahun bisakah melahirkan? Dan Sarah yang 90 tahun bisakah melahirkan? Tetapi bagi Elohim, tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Elohim yang maha kuasa, apa yang dilakukan Elohim kepada Abraham saja itu mujizat. Menurut pemikiran manusia, Abraham, dapatkah orang yang 100 tahun, umur 90 tahun istrinya, bisa melahirkan? Tetapi bagi Elohim, tidak ada yang mustahil. Dan dari Ishaklah, saudara, janji itu diturunkan. Kemudian Abraham berumur 99 tahun ketika ia disunat, yaitu di dalam ayat yang ke-24. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Ya. Jadi pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ismail 13 tahun umurnya pada saat disunat dan Abraham 99 tahun. Dan janji itu diberikan lewat istri sah Abraham. Jadi Tuhan Elohim bekerja memberkati keluarga lewat istri yang sah kita, saudara. Bukan dari istri yang tidak sah, dari Hagar. Itu karena keinginan Sarah. Karena sampai lama baru mendapatkan anak. Tetapi Tuhan meneguhkan, tidak. Dari istrimu sendiri kamu akan mendapatkan janji dari Ishak. Ini dari Alkitab, saudara, dari kebenaran firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi remah, memberikan kita pemahaman tentang janji Tuhan. Awal mula Tuhan memilih Abraham dan dari keturunannya Ishak, dan kemudian melahirkan Esau dan Yakub, dan dari Yakublah generasi atau 12 keturunan Israel, dan silsilah Yesus Kristus lahir di sana, yang dinyatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Elohim bahwa di dalam daging Abraham lah akan ada perjanjian kekal. Semoga firman Tuhan ini memberkati saudara, dan saudara bisa men-share video ini untuk memberkati saudara-saudara kita, seiman kita yang lain yang mungkin kurang pemahaman tentang Alkitab. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu, teguhkan firman-Mu, menjadi kesaksian bagi kami, dan menjadi rema bagi kami, dan berkati setiap umat-Mu yang melihat video ini. Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa kami pun menerima perjanjian kekal dalam hati kami, karena kami adalah keturunan Abraham secara rohani. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Elohim di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.